kepesertaan aktif dalam pelaksanaan ibadah haji. Kan kita aman karena sudah ada program JKN yang nikah. Halo Sobat JKN, datang kembali di Baca Rita JKN, bahas dengan ceria tentang JKN. Kali ini kita kedatangan tamu atau bintang tamu kita, yaitu Kak Andi Aulia Nabila ya, dengan sorotan tema yaitu kepesertaan JKN aktif dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Oke, bagaimana kabarnya ini Aul? Alhamdulillah baik Kakak. Iya, kesehariannya ini sebagai apa nih, sebagai staf apa? Mungkin Aul bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik Kak. Halo Sobat JKN. Pertama-tama perkenalkan, saya Aulia, staf relationship officer di kantor cabang Alor. Ya, karena kali ini kita berbicara tentang kepesertaan aktif dalam pelaksanaan ibadah haji. Mungkin dijelaskan dulu nih, apa itu program JKN? Ya nih Kak, jadi kalau kita bicara soal kepesertaan JKN jemaah haji, pertama kita harus tahu dulu nih Kak, sebenarnya apa sih itu program JKN? Program JKN ini merupakan program jaminan berupa perlindungan kesehatan nih bagi peserta dengan memperoleh perlindungan dan juga manfaat kesehatan dasar nih Kak. Bagi ini diutamakan untuk peserta. Pesertanya ini kita juga secara kutip, bukan hanya sekedar peserta, tapi peserta yang membayar iuran ataupun iurannya sudah dibayarkan sama pemerintah. Gitu Kak. Oke ya. Nah, selanjutnya kenapa program JKN ini sangat penting bagi jemaah haji dan petugas haji? Ya Kak, jadi kalau kita bicara soal program JKN ini khususnya di pelaksanaan haji nanti, sebenarnya kan ini tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi jemaah haji dan petugas haji. Tapi kan kalau kita mendaftar JKN ini, kita cuma bukan mendaftarkan diri sendiri, tapi juga anggota keluarga. Nah, ini nanti manfaatnya bisa kita dapatkan sebelum keberangkatan maupun setelah keberangkatan. Jadi nanti harapannya ketika kita sudah berangkat maupun sebelum berangkat itu kita sudah merasa aman nih, karena kita terlindungi. Jangan sampai kita juga tidak ingin jangan sampai nanti ada kita pulang sakit dan lain-lain, kan kita aman karena sudah ada program JKN yang nikah. Begitu ya. Kalau untuk besaran iuran dari program JKN-nya ini, kalau sebagai jemaah haji berapa besaran iurannya? Iya Kak, jadi kalau bicara soal besaran iuran itu, kita sebenarnya bicara soal segmennya lagi Kak. Jadi kan kalau di program JKN ini ada beberapa segmen. Jadi yang pertama itu kita ada namanya segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Itu merupakan program di mana yang langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi iurannya langsung di pemerintah pusat yang membayarkan. Jadi peserta itu tidak bayar apapun atau gratis. Kedua, kita ada namanya segmen pekerja penerima upah. Kalau pekerja penerima upah ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang sudah bekerja. Jadi dia memang punya penghasilan setiap bulannya. Nanti dari gajinya itu kita akan iurannya 5%. Nanti 1% dibayarkan sama pekerjanya sendiri dan 4% dibayarkan sama pemberi kerja. Itulah total dari iuran yang dibayarkan setiap bulan. Kemudian segmen ketiga ada namanya PBPMBP Pemda. Jadi itu merupakan pekerja, dia itu masuk sektor pekerja mandiri, tapi langsung dibayarkan sama pemerintah daerah. Nah, jadi juga pesertanya tidak membayar, tapi langsung sama Pemdanya yang bayarkan. Nah, keempat, kita tuh ada namanya PBPU Mandiri. Itu yang selama ini mungkin banyak yang tahu ada tiga kelas dan itu yang dibayarkan. Yang pertama ada di kelas 1 sebesar 150.000, kemudian di kelas 2 ada 100.000, dan di kelas 3 ada 35.000 rupiah. Jadi itu sih Kak, kalau kita bicara soal iuran, itu tergantung sama segmen yang didaftar si pesertanya. Oh oke, begitu ya. Jadi itu rincian besaran iuran yang harus dibayarkan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kalau misalnya dalam pelaksanaan program haji ini, sebenarnya dasar regulasinya itu dari apa saja begitu? Dasar regulasinya. Ya Kak, jadi
dasar regulasinya itu yang pertama kita berpedoman ke Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan program JKN di kementerian dan lembaga instansi. Nah, kemudian hasil Impres ini berlanjut ke PKS atau perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama. Kemudian akhirnya lahirlah Peraturan Kementerian Agama Nomor 142 Tahun 2025 terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah haji, di mana di dalamnya ada syarat kepesertaan JKN aktif, Pak. Oh, begitu. Jadi Sobat JKN, kita sudah tahu nih apa dasar-dasar regulasinya dalam pelaksanaan program haji ini ya, dalam program JKN. Nah, Sobat JKN juga perlu tahu apa saja atau bagaimana cara mendaftar sebagai peserta program JKN. Ya, sebagai JKN. Jadi kalau kita bicara soal pendaftaran program JKN ini sendiri, kita sebenarnya ada dua kanal nih, Kak. Ada kanal tatap muka dan kanal non tatap muka. Kalau tatap muka berarti bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat, bisa langsung melakukan pendaftaran langsung. Dan kedua, ini non tatap muka. Di sini teman-teman atau sobat JKN tidak perlu langsung datang ke kantor nih, Kak. Jadi kita menyediakan layanan pertama itu namanya layanan Pandawa. Jadi Pandawa ini cukup lewat WhatsApp. Nah, kita daftar lewat WhatsApp itu melalui Pandawa. Nah, di sini nanti bisa dicek nih kontaknya 0811-8165165. Jadi di situ bisa langsung dipilih untuk pendaftaran peserta baru. Nanti kita bisa isi tuh ada nama, kakak, NIK dan lain-lain. Kemudian setelah itu akan langsung terbit nomor VA untuk melakukan pembayaran. Jadi kedua, kita juga ada namanya aplikasi Mobile JKN, Kak. Jadi di situ kita bisa lakukan pendaftaran, ada menu, di situ langsung menu pendaftaran peserta. Jadi di situ sisa diisi lagi, Kak, ada nama, kemudian NIK, kakak dan lain-lain sebagainya, dan kemudian lanjut ada VA yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran, Kak. Seperti itu sih. Oke, misalnya sekarang kalau Sobat JKN ada yang sudah menjadi peserta program JKN nih, tapi ketika dia mau pergi ibadah haji, ternyata dia punya tunggakan iuran. Nah, bagaimana itu cara untuk pelunasan tunggakan iuran? Iya, jadi kalau ada iuran yang belum terbayarkan atau menunggak itu bisa langsung membayar, katanya bayarnya itu di kanal yang sudah bekerja sama BPJS Kesehatan. Bisa di Alfamidi, Alfamart dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Selain itu, kalau ada kadang-kadang kita merasa tunggakannya terlalu besar nih, Kak. Kita merasa, aduh kayaknya saya belum bisa bayar nih dengan tunggakan sebesar ini. Kita juga ada namanya program rehab. Di situ program rehab ini merupakan program cicilan nih. Jadi kita nyicil sampai dengan tunggakannya selesai. Ketika tunggakannya sudah selesai, berarti kartunya kita sudah bisa langsung aktif dan digunakan begitu, Kak. Gitu ya, oke. Nah, misalnya sudah langsung aktif pasti digunakan, berarti cara untuk mengaktifkan kembali kepesertaan program JKN itu bagaimana? Ya, Kak, jadi kan kadang-kadang nih kita dulu sebelumnya sudah pernah terdaftar, tapi sekarang sudah non-aktif nih. Cara untuk mengaktifkannya kembali sebenarnya tetap dengan dua cara. Yang pertama datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau kedua kita menggunakan Pandawa sama, tapi menu yang dipilih itu berbeda. Kalau sebelumnya kita gunakan pendaftaran peserta baru, tapi kalau ini kita pilihnya pengaktifan peserta. Di situ kita tetap akan isi kembali data yang diminta, termasuk nama, NIK dan lain-lain. Kemudian baru akan muncul VA dan lain sebagainya, Kak. Seperti itu sih. Ternyata seperti itu ya Sobat JKN untuk cara-cara dalam pelunasan tunggakan iuran JKN atau untuk aktifkan kembali kepesertaan JKN tersebut. Sobat JKN juga perlu tahu nih bagaimana implementasi kepesertaan JKN kepada jemaah haji. Baiklah, jadi kalau kita bicara soal implementasi itu sebenarnya kita pasti mau cek nih kepesertaannya ini aktif atau tidak. Nah, cara untuk mengetahui kepesertaannya aktif atau tidak itu nanti bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Jadi jemaah haji ini bisa datang ke Faskes. Nanti di fasilitas kesehatannya ini ada petugas yang akan melakukan pengecekan. Maka dicek nih, ini status jemaah hajinya apakah aktif, tidak aktif atau non aktif. Begitu, Mbak. Bagaimana perlakuannya sendiri jika yang belum terdaftar sebagai JKN?
Ya Kak, jadi kalau treatmentnya Bapak ya, pertama kan kalau memang kartunya sudah aktif, nanti bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya Bapak ya. Betul. Nah, kalau seumpama dia belum pernah terdaftar sama sekali nih Kak, itu nanti petugas di fasilitas kesehatan akan melakukan edukasi Kak. Jadi kita nanti akan sediakan fasilitas berupa flyer, informasi-informasi terkait dengan program JKN. Jadi setelah diinformasikan, setelah diedukasi, nanti si peserta bisa memutuskan gitu Pak ya, nanti akan bagaimana ke depannya kalau pendaftaran, untuk seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan lanjut untuk proses administrasi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan program haji itu Pak. Jadi juga treatmentnya sama Kak, ketika pekerjanya ini atau pesertanya ini sebelumnya aktif, tapi sekarang sudah tidak aktif. Sudah tidak aktifnya bisa karena tunggakan iurannya, bisa karena memang sudah tidak bekerja dan lain-lain, itu kan bisa jadi penyebab non-aktif nih. Nah, treatmentnya itu pertama tetap pakaian, nanti akan dilakukan edukasi sama petugas untuk melakukan pembayaran kalau memang tidak lengkap dan pendaftaran sesuai sama flyer dan lain-lainnya Kak. Jadi nanti kita akan sediakan fasilitas untuk setidaknya si jemaah haji ini terinformasikan bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara koordinasi, itu semua sih Kak. Jadi fasilitas kesehatan kan tersedia. Jadi kita nanti sisa, begini caranya, nanti sisa orangnya itu tidak bingung lagi ya. Kita sediakan fasilitasnya. Oh, oke, baik. Nah, kalau di Kota Mul sendiri nih, di mana-mana saja puskesmas yang jemaah haji bisa langsung melakukan pengecekan. Jadi kalau berdasarkan hasil konfirmasi ke dinas kesehatan Pak ya, jadi untuk jemaah haji sendiri bisa lakukan pengecekan kesehatan itu di Puskesmas Tania, kemudian Puskesmas Poka, Puskesmas Air Besar, Puskesmas Waihao, dan juga Puskesmas Pijalika. Ada 5 puskesmas ini yang bisa didatangi oleh jemaah haji untuk pengecekan. Oh, baik. Dan untuk informasi ini juga sudah diberitahukan juga ya untuk masyarakat Ambon ini ya. Oke. Nah, ini program ini sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu jemaah haji maupun petugas haji yang akan berangkat untuk ibadah haji ya. Oke, kata-kata penutup dari Aul untuk Bapak Ibu sobat CKN yang di rumah, silakan. Ya, makasih Kak. Jadi untuk sobat JKN khususnya para jemaah haji nih Kak yang berangkat nanti, yang pastinya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji tahun 1446 Hijriah. Semoga ibadah hajinya lancar dan juga mabrur Kak ya. Nah, tentunya kami juga ingin memastikan kembali ke masyarakat bahwa adanya program JKN ini untuk memastikan bahwa jemaah haji, petugas haji beserta keluarganya itu bisa terlindungi oleh program JKN gitu. Itu sih Kak yang paling penting gitu. Ini tujuannya untuk setiap masyarakat, seluruh masyarakat itu bisa terlindungi. Oke, terima kasih Aul untuk informasinya hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya bagi Sobat JKN yang ada di mana saja. Oke Sobat JKN, kita sudah sampai pada penghujung acara di Baca Cerita JKN. Nantikan episode-episode selanjutnya yang pasti lebih menarik lagi. Dadah!